Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Bintang Jilan Devandra dari Pendidikan Geografi kelas 1B dengan NIM 2102889. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelembaban udara dan alat ukur kelembaban udara tersebut. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, apa sih kelembaban udara itu? Jadi, kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara terbentuk uap air. Uap air dalam udara hangat memiliki kandungan lebih banyak daripada di dalam udara dingin. Berbeda dengan kondisi dalam ruangan, kelembaban udara dapat diatur sesuai dengan keinginan. Jika dalam suatu ruang tertutup dimasukkan larutan, maka air dari larutan tersebut akan menguap sampai terjadi keseimbangan antara potensi air pada udara dengan potensi air larutan. Kelembaban udara juga dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor itu ada sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Kelembaban udara dipengaruhi juga oleh suhu udara. Jika suhu udara semakin tinggi, maka kelembaban udara yang dimiliki semakin rendah. Begitupun dengan sebaliknya. Jika semakin rendah suhu udara, maka kelembaban yang dimiliki pun semakin tinggi. Lalu yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara dalam tingkat kelembaban udara berbanding lurus. Semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat, maka udara tersebut memiliki kelembaban yang tinggi, karena udara yang ada jumlahnya terbatas. Lalu yang ketiga, ada pergerakan angin. Pergerakan angin menjadi hal yang berpengaruh bagi kelembaban udara. Karena adanya angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan awan. Lalu yang keempat, ada kuantitas dan kualitas penyinaran. Kuantitas dan kualitas penyinaran mempengaruhi kelembaban udara. Jika penyinaran matahari tinggi, maka kelembaban yang tinggi juga menurun. Hal tersebut dikarenakan kandungan uap air pada suatu udara. Penyinaran matahari akan menghilangkan kandungan uap air, sehingga akan berdampak pada menurunnya tingkat kelembaban udara. Lalu yang kelima, ada vegetasi. Vegetasi mempengaruhi kelembaban udara karena kerapatannya. Apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembaban udaranya juga tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya seresah yang menutupi permukaan tanah dengan rapat, maka menyebabkan uap air terkunci di dalamnya. Sebaliknya, apabila kerapatan vegetasinya rendah, maka kelembaban udara di tempat tersebut juga rendah, karena seresah yang menutupi permukaan tanah juga jarang. Lalu yang keenam, ada ketersediaan air. Ketersediaan air untuk kelembaban udara diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Daerah yang memiliki ketersediaan air banyak akan memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi. Sementara tempat yang memiliki ketersediaan air rendah, maka tingkat kelembabannya juga rendah. Lalu yang ketujuh, ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat mempengaruhi kelembaban udara. Jika berada di tempat yang tinggi, udara akan terasa lebih dingin daripada ketika berada di tempat yang lebih rendah. Dikarenakan kandungan uap air yang ada di wilayah ketinggian lebih banyak daripada di wilayah rendah. Maka dari itu, semakin tinggi suatu tempat, maka kelembaban udaranya pun semakin tinggi dan sebaliknya. Semakin rendah suatu tempat, maka kelembaban udaranya pun semakin rendah. Lalu yang kedelapan, ada kerapatan udara. Kerapatan udara saling berkaitan dengan kelembaban udara. Semakin rapat udara di suatu tempat, maka kelembabannya pun semakin tinggi. Sebaliknya, apabila kerapatan udaranya renggang, maka kelembabannya rendah. Lalu selanjutnya ada alat ukur kelembaban udara. Alat ukur yang sering digunakan, yang pertama ada hygrometer. Hygrometer alat untuk mengukur tingkat kelembaban udara. Hygrometer biasanya dipasang di tempat penyimpanan barang seperti kontainer. Lalu biasanya digunakan untuk mengetahui kelembaban udara karena jika kelembaban terlalu rendah,
organisme lain seperti jamur yang muncul akan merusak barang simpanan. Pada hygrometer ini terdapat dua skala, yaitu menunjukkan kelembaban dan temperatur atau suhu. Pada skala kelembaban diberi simbol huruf H, sedangkan suhu menggunakan derajat Celcius. Bentuk sederhana hygrometer bernama psychrometer yang tersusun atas dua termometer. Adapun jenis-jenis hygrometer yaitu hygrometer logam atau kertas. Lalu hygrometer logam atau kertas ini berguna untuk memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembaban. Hygrometer logam atau kertas merupakan perangkat yang memiliki nilai sangat rendah. Tingkat akurasinya pun terbatas dan akan memberikan hasil yang berbeda-beda, meskipun menggunakan alat dan jenis yang sama. Lalu, ada hygrometer renggangan rambut. Hygrometer renggangan rambut menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun kuda yang telah dihilangkan lemaknya. Lalu, dikaitkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum penunjuk skala, sehingga nantinya dapat memperbesar atau direnggangkan. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembaban dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan dengan skala atau dial. Lalu selanjutnya ada hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik menggunakan kaca yang telah didinginkan setelah mekanis optoelektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Hygrometer elektronik memiliki nilai akurasi sebesar 0,2 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada psikrometer. Psikrometer merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembaban relatif udara. Psikrometer terbuat dari dua buah termometer yang merupakan komponen utamanya. Pada termometer pertama berupa termometer bola kering yang berfungsi mengukur suhu udara. Sedangkan termometer yang kedua adalah termometer bola basah yang berguna mengukur suhu udara lembab atau jenuh. Lalu selanjutnya ada termometer SIN atau hygrometer analog ruangan TFA Dussmann-Haar. Termometer ini merupakan hygrometer yang berfungsi untuk mengukur kelembaban suatu kelembaban yang terdapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Termometer hygrometer ini menggunakan dalam memonitor kelembaban udara yang terdapat di laboratorium, ruangan IT seperti ruangan server, peternakan, atau pekerbunan. Lalu jenis-jenis kelembaban udara. Kelembaban udara juga memiliki jenis-jenis tertentu yang dibagi dalam tiga bentuk. Yang pertama, kelembaban spesifik. Merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam 1 kg udara. Di atas lautan, kelembaban spesifik mengikuti tekanan udara. Jika tekanan udara tinggi, maka kelembaban spesifik tinggi. Di darat mengalami 2 kali maksimum kelembabannya, pada saat menjelang tengah hari dan saat tekanan maksimum, dan 2 kali minimum kelembabannya, pada saat tekanan minimum dan saat senja hari selama 24 jam. Kelembaban spesifik biasanya tertinggi pada musim panas dan terendah pada musim dingin. Kelembaban spesifik pada daerah bermusim hujan dan kemarau tertinggi musim hujan dan terendah musim kemarau. Lalu ada kelembaban absolut. Kelembaban absolut merupakan berat uap air per satuan volume udara dengan satuan gram per kubik. Lalu ada kelembaban udara nisbi. Kelembaban udara nisbi atau relatif merupakan perbandingan antara uap air yang benar ada di udara dengan jumlah uap air di dalam udara. Kelembaban udara nisbi umumnya berlawanan dengan suhu maksimum pagi hari dan minimum di sore hari. Lalu selanjutnya ada satuan rumus dan kelembaban udara. Satuan kelembaban yang umum digunakan adalah RH, yaitu relative humidity atau kelembaban relatif. RH merupakan satuan pengukuran yang mempresentasikan jumlah titik-titik air di udara pada suhu tertentu. Lalu dibandingkan dengan jumlah maksimum titik-titik air yang dapat dikandung di udara pada suhu tersebut, semakin tinggi nilai RH, maka semakin tinggi terjadinya pengembunan. 100% RH berarti bahwa penambahan titik-titik air di udara akan langsung mengembun. Tingkat kelembaban yang ideal adalah 50 sampai dengan 55% RH. 50% RH menunjukkan bahwa udara terisi setengah dari kapasitas maksimum air yang bisa ditampung udara. Maka dari itu, rumus kelembaban udara sebagai berikut.
LR sama dengan E kecil atau E besar kali 100%. Jadi, LR itu kelembaban relatif, sedangkan E kecil kandungan uap air aktual di udara, dan E besar kemampuan maksimal udara dalam mengandung uap air. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.